Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Harliza Gita, mahasiswa Program Studi Geografi dan Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Ilmu Geografi dalam Pelestarian Ekosistem Daratan untuk mendukung SDGs 15. Ekosistem daratan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menopang kehidupan manusia. Namun, dalam beberapa dekade, ekosistem daratan mengalami tekanan besar akibat deforestasi, degradasi lahan, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini mengancam keanekaragaman hayati serta kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan ilmiah yang mampu memahami dan mengelola permasalahan tersebut. Dari latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan mendasar seperti yang pertama itu, mengapa kerusakan ekosistem daratan semakin meningkat? Lalu yang kedua, bagaimana dampak kerusakan ekosistem daratan terhadap lingkungan dan manusia? Yang ketiga, apa peran ilmu geografi dalam upaya pelestarian ekosistem daratan? Yang keempat, bagaimana kontribusi ilmu geografi dalam mendukung pencapaian SDGs 15? Sebelumnya terdapat tujuan penulisan untuk artikel ini. Yang pertama yaitu mengkaji peran ilmu geografi dalam pelestarian ekosistem daratan guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs 15. Yang kedua, menjelaskan kontribusi geografi fisik, geografi manusia, dan teknologi geospasial dalam memahami penyebab, dampak, serta strategi pendekatan ekosistem daratan secara berkelanjutan. Dapat kita lihat kondisi ekosistem daratan. Yang pertama, negara mega biodiversitas dengan hutan tropis yang luas. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Hutan tropis Indonesia menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan, satwa endemik, serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, seperti menyerap karbon dan mengatur iklim. Yang kedua, deforestasi yang tinggi di Sumatera dan Kalimantan. Meskipun memiliki hutan yang luas, Indonesia masih menghadapi masalah deforestasi. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan menjadi penyebab utama berkurangnya tutupan hutan. Hal ini mengakibatkan rusaknya habitat satwa dan menurunnya kualitas lingkungan. Yang ketiga, kebakaran hutan dan lahan gambut. Pada musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan gambut sering terjadi, di mana kebakaran ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga sulit dipadamkan, karena lahan gambut mudah terbakar hingga ke lapisan terdalam. Akibatnya, kerusakan lingkungan menjadi semakin parah dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang keempat, dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kerusakan hutan dan kebakaran lahan menimbulkan berbagai dampak, seperti pencemaran udara akibat asap, terganggunya ekosistem, serta menurunnya kualitas tanah dan air. Selain itu, kabut asap juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunnya aktivitas sosial dan ekonomi. Setelah melihat kondisi ekosistem daratan, kita dapat melihat dampak kerusakannya. Yang pertama yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem akibat hilang, tetapi juga mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyediakan jasa ekosistem seperti penumbuhan, pengendalian hama, dan stabilitas rantai makanan. Selanjutnya, meningkatnya banjir dan tanah longsor, penurunan kualitas tanah dan air. Pengendalian hutan dan berkurangnya tutupan vegetasi menyebabkan
pada mata pencaharian masyarakat, di mana kerusakan ekosistem mengurangi ketersediaan hasil hutan, sumber air, dan lahan pertanian yang produktif. Akibatnya, mata pencaharian masyarakat terganggu dan tingkat kesejahteraan menurun. Bahkan dapat memicu konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas. Selanjutnya ada peran dari ilmu geografi. Yang pertama yaitu mengkaji hubungan antara manusia dan lingkungan. Ilmu geografi mempelajari bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya. Contohnya, pembukaan lahan, pertanian, dan pembangunan dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua menggunakan pendekatan keuangan. Pendekatan keuangan dalam geografi ini digunakan untuk melihat fenomena berdasarkan lokasi, kesebaran, dan pola di suatu wilayah. Melalui pendekatan ini, permasalahan lingkungan dapat dianalisis secara lebih spesifik, seperti daerah mana yang rawan banjir, longsor, atau kebakaran hutan. Lalu yang ketiga, membantu analisis dan perencanaan lingkungan. Ilmu geografi berperan dalam menganalisis kondisi lingkungan seperti penggunaan lahan, kondisi fisik wilayah, dan potensi bencana. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan lingkungan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif dan tidak merusak ekosistem. Lalu yang keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, ilmu geografi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Artinya, pembangunan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, serta tetap menjaga kelestarian ekosistem daratan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kontribusi geografi, di mana yang pertama yaitu menganalisis kondisi tanah, iklim, dan vegetasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian lahan, potensi wilayah, serta masalah lingkungan yang terjadi, misalnya lahan yang rentan erosi atau kekeringan. Lalu, mengkaji erosi, degradasi tanah, dan hidrologi. Kajian hidrologi digunakan untuk memahami aliran air, ketersediaan air, dan potensi banjir. Hasil kajian ini berguna untuk mengurangi kerusakan lahan dan mengelola sumber daya air secara lebih spesifik. Ketiga, mengidentifikasi wilayah rawan bencana. Melalui analisis keruangan dan data lingkungan, geografi membantu mengidentifikasi wilayah rawan bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Dengan mengetahui wilayah rawan, dapat dilakukan upaya mitigasi dan penanggulangan. Lalu, yang terakhir yaitu menjadi dasar rehabilitasi dan konservasi. Data dan analisis geografi digunakan sebagai dasar dalam perencanaan lingkungan, perencanaan rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Contohnya, penentuan lokasi reboisasi, pemulihan lahan kritis, serta perlindungan kawasan konservasi agar ekosistem daratan dapat kembali berfungsi secara optimal. Lalu selanjutnya peran geografi manusia, di mana kita dapat melakukan yang pertama yaitu mengkaji aktivitas manusia terhadap lingkungan, lalu yang kedua menganalisis penggunaan dan perubahan lahan, yang ketiga memahami peran masyarakat lokal dan adat, yang keempat mendukung kebijakan tata ruang berkelanjutan. Lalu kita akan membahas bagaimana teknologi geospasial dapat mendukung SDGs 15. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG, di mana SIG ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang berbasis lokal. Dengan SIG kita bisa melihat kondisi suatu wilayah dalam bentuk peta digital, misalnya peta penggunaan lahan, peta kerawanan bencana, atau peta persebaran hutan. Lalu yang kedua yaitu penginderaan jauh dan citra satelit. Penginderaan jauh memanfaatkan satelit atau pesawat untuk memperoleh data permukaan bumi tanpa kontak langsung. Citra satelit memungkinkan kita memantau kondisi lingkungan secara luas dan berkala seperti tutupan hutan, kondisi lahan gambut, dan perubahan wilayah dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, pemetaan perubahan lahan. Dengan
Dengan bantuan SIG dan citra satelit tadi, maka perubahan penggunaan lahan dapat dipetakan dengan jelas, seperti perubahan hutan menjadi perkebunan atau kawasan pemukiman. Pemetaan ini penting untuk mengetahui dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang. Lalu yang keempat, deteksi kebakaran dan lahan kritis. Teknologi geospasial digunakan untuk mendeteksi titik panas, kebakaran hutan dan lahan secara tepat. Selain itu, teknologi ini juga membantu mengidentifikasi lahan kritis yang mengalami kerusakan parah. Informasi tersebut sangat penting untuk upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan rehabilitasi lingkungan. Keterkaitan geografi dan SDGs 15 atau Sustainable Development Goals, yaitu menganalisis perubahan wilayah rentan, integrasi aspek fisik dan sosial, perencanaan konservasi berbasis wilayah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ekosistem daratan saat ini mengalami tekanan yang besar, di mana ilmu geografi berperan penting dalam menganalisis permasalahan tersebut melalui 3 pendekatan: geografi fisik, manusia, dan teknologi geospasial. Dan juga diperlukan peningkatan pemanfaatan kajian geografi dan keterlibatan masyarakat